air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau berkabungan yang jadikan semua baru. Firman-Nya berkata, aku awal dan akhir, yang haus akan aku segarkan, yang tekun dan menang mendapatkan semuanya, hidup bersama Dia selamanya. Yang akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau berkabungan yang jadikan semua baru. Baik, nantikan, rindukan kota Allah yang mulia, Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya bagai mempelai wanita, terhias bagi mempelai prianya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau berkabungan yang jadikan semua baru. Sekali lagi, Dia akan hapus, Dia akan hapus air mata, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau berkabungan yang jadikan semua baru, yang jadikan semua baru. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Om Paulus. Bapa di surga, kami datang pada Engkau pada malam hari ini mengucapkan syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebab hari ini Tuhan Kau pelihara kehidupan kami, namun berikan kami kekuatan Tuhan, harap kepada Engkau, dan kami terus Tuhan ingat kepada Engkau Tuhan, dan kami boleh mendapatkan karunia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biar lewat renungan firman-Mu Tuhan kami dikuatkan kembali Tuhan, agar kami boleh menjalani Tuhan kehidupan kami
dengan kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa roh-roh yang bukan daripada Engkau yang akan mengganggu jalannya Tuhan. Oh, acara ini kami tentang di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa satu roh jahat kami perintahkan Engkau keluar. Kuasa dihancurkan, kuasa terangkan. Dan kami itu waktu yang ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, layakkan Tuhan, juga para pendengar yang Tuhan menikmati firman. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Shalom. Haleluya. Boleh bertemu lagi, semuanya ini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Hari-hari ini kita sedang merayakan hari Paskah, ya, Jumat Agung, Paskah. Peringati tidak seperti biasanya, tapi kali ini kita peringati ya walaupun tidak langsung, tapi kita bersyukur kita masih bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat ini tidak asing lagi, tapi biarlah kita ini boleh memeriksa kembali, biar Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian, supaya kita juga boleh mendapatkan pencerahan di dalamnya. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ayat ini seringkali kita dengar lewat khotbah atau kita baca sendiri berulang-ulang kali. Tapi ketika saya siapkan dan saya baca pelan-pelan, Roh Kudus memberikan pencerahan ya pada saya. Dan di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Ternyata di dalam Kristus itu, dalam kematiannya, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu. Berarti yang lama itu bukan akan berlalu, tapi dikatakan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti ini bukan masih rencana, tapi sudah ada dan nyata di dalam. Mari kita mau periksa satu persatu. Saudaraku, Rasul Paulus mengalami dan dia menulis dalam surat Korintus ini. Jadi siapa yang di dalam Kristus, di dalam kematiannya, ia itu menjadi ciptaan baru. Kenapa di dalam kematiannya? Sebab di dalam kematian sengsaranya itu adalah proses pembentukan karakter itu. Di ciptaan baru. Dalam kebangkitan nantinya. Yang lama sudah berlalu. Berarti sudah tidak ada. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti sudah. Masalahnya kita alami atau tidak. Nah, kita belajar untuk kita merenungkan, kita rasakan, apakah kita mengalami hal-hal ini. Haleluya. Saudara, pandangan Rasul Paulus ini sudah diubah oleh Tuhan. Sejak kapan? Sejak mengenal pengalaman kematian Kristus. Luar biasa ya. Kematian Kristus ternyata membuka akal pikiran Rasul Paulus ini untuk dia menjadi ciptaan baru. Ayat yang ke-15 dikatakan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini pengakuannya, Kristus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup ini, Kristus memberikan hidupnya, Dia mati memberikan hidupnya. Kalau kita mendapatkan hidup itu, maka kita juga memberikan hidup. Haleluya. Sejak mengenal pengalaman kematian Kristus ini, maka di sana Dia itu
merasakan. Sebab ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ternyata yang menyebabkan Rasul Paulus ini menjadi ciptaan baru karena dia punya pengalaman tentang kematian. Kita tahu perjalanan Rasul Paulus penuh dengan tantangan rintangan. Ya, bahkan diancam oleh maut dan lain sebagainya. Tapi lewat semuanya itu, ternyata dia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Haleluya. Penyebabnya kasih Kristus yang menguasai kami, dikatakan. Jadi baru ini memerlukan kasih Kristus yang menguasai kita. Ya, ayat 14 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah. Kasih Kristus itu menguasai Rasul Paulus, bahkan mendorong, bahkan dikatakan mengurung satu arus yang kuat, membuat Rasul Paulus menjadi cipta. Saudaraku, ini mirip dengan Yeremia. Yeremia ketika menjadi nabi, pernah dia tertekan, dapat tekanan dari orang-orang Israel dengan jabatannya itu, dan dia akhirnya putus asa. Tapi tengah-tengah putus asa itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kasih karunia itu luar biasa. Yeremia 20 kita mulai sebentar. Yeremia pasal 20. Yeremia 20 ayat 9. Yeremia 20 ayat 9 berkata demikian. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Saudaraku, kalau kita baca ayat ini, kita bisa membayangkan ini orang yang lagi mengalami ya tekanan yang berat. Sampai dia berkata, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ini kesusahan yang luar biasa dengan dapatannya. Judulnya keluh kesah Yeremia akibat tekanan. Begitu. Tapi kasih karunia itu luar biasa. Ketika kita dalam kelemahan yang paling lemah, di titik nol itu, maka di sana kata, angkat dalam hati ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Kalau Yeremia tidak dapat kasih karunia itu dari Roh Kudus di dalamnya, maka dia tinggalkan jabatan karena tekanan yang luar biasa. Tapi heran, di dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api, semangat yang membara di dalam hati. Karunia itu ya. Jadi api yang membara, menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulang. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Nabi Yeremia ini menahannya. Untuk dia tidak mengucapkan firman-Nya lagi. Dia akan berhenti menjadi nabi. Tapi dia lihat. Ini karunia. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus lewat kematiannya. Kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasul Paulus penuh dengan tantangan, rintangan, halangan, macam-macam terjadi. Tapi luar biasa, dari hal itu dia menjadi ciptaan baru. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 12 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, berarti ini ada dalam kematian. Dalam kematian. Itu dia akan menjadi ciptaan baru. Haleluya. Itu menjadi hal yang luar biasa. Ya. Dalam kitab Roma, di sana dikatakan ya.
Tapi dalam kitab Roma dikatakan, saudaraku ya, di dalam Kristus tidak ada penghukum. Katakan itu. Roma pasal 8, kalau kita mau lihat, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, di sini ada kata-kata ada di dalam Kristus. Hukuman itu ditanggung oleh Yesus ketika kita ada dalam Kristus, ada dalam kematian. Proses kematian ini yang sangat membentuk kehidupan. Banyak orang tidak tahu ini, dan banyak orang lari dari sengsara penderitaan Kristus. Ternyata itu yang menyebabkan Rasul Paulus ini baru. Coba 2 Korintus 5:12 katakan, siapa yang ada dalam Kristus. Saya tertarik dengan kata ada di dalam Kristus. Saya baca Roma 8 ini juga demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Penghukuman itu ditanggung oleh Kristus dalam kematian. Dalam Kristus itu dalam kematian. Saudaraku, hari-hari ini kita mengingati hari kematian. Ya. Lalu minggunya kita merayakan hari kebangkitan. Banyak orang ya tertarik dengan kebangkitannya, lebih semarak daripada kematian. Tapi sebetulnya kematian yang luar biasa, bentuk karakter dan sengsarakan Kristus. Jadi di dalam Kristus. Dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dua dikatakan Roma 8. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu yang memberi, Roh Kristus, Roh Kudus yang memberi hidup, telah memerdekakan, membebaskan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Yesus datang membebaskan kita dari hukum. Berarti dia itu datang, ya. Kristus ini mati bukan untuk kepentingan manusia. Jadi Kristus mati bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk mengganti manusia yang berdosa. Kristus mati itu bukan untuk mengganti manusia. Kristus yang mati itu ternyata mengganti saudara. Haleluya. Proses kematian yang menjadikan kita mengalami kehidupan Kristus. Itu pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Rasul Paulus katakan dia senantiasa selalu membawa kematian Kristus. Berarti penderitaan. Dia mungkin lewat halangan, tantangan dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus. Ini berarti kebangkitannya itu menjadi nyata di dalam tubuh. Saudaraku, orang yang bersedia menderita karena Kristus, maka dia akan membawa kebangkitan Kristus dalam tubuhnya menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus mengalami itu dan dia tulis di sini, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kebangkitan itu nampak ya lewat penderitaan. Jadi hari-hari ini kita mengalami ya sesuatu yang tidak enak, penderitaan, tapi justru lewat itu semua, tengah-tengah kelemahan, kita masih rela melakukan untuk orang lain, kepentingan orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Nah itu bukti kebangkitan Kristus. Kalau tidak, maka tidak ada. Dan Rasul Paulus mengalami, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu akan
Kebangkitannya menjadi nyata di dalam hidup. Orang bisa melihat kebangkitan itu lewat kerelaannya. Justru di dalam kelemahan, di dalam tantangan-rintangan, ya, di dalam kesesakan, seperti Yeremia tadi katakan, dia sudah sampai pada titik nol, tapi ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang menyalanya. Biar ini juga boleh menjadi pengalaman saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan yang terpuruk hari-hari, apakah masih ada roh yang menyala-nyala, yang mengurung dalam tulang kita, sehingga kita mau menahan itu tidak berbuat apa-apa, tidak bisa, karena kasih itu. Haleluya. Ayat 12 dikatakan, 2 Korintus 4 ayat 12, ayat 11, ya, ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus itu kebangkitannya nyata di dalam tubuh kami. Jadi kuasa kebangkitan bisa dilihat dari seseorang ketika dia masuk dalam kematian. Dia menjalani kematian itu dengan baik, maka di sana akan terlihat. Haleluya. Dan ayat 12 dikatakan, maka demikianlah maut dia di dalam diri kami. Ini sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus ini, yang maut itu seperti giat di dalam dirinya Rasul Paulus ini. Dan kalau bisa itu ingin dibinasakan. Dan hidup itu giat di dalam kamu. Nah, karena kuasa kebangkitan. Karena hamba Tuhan itu lewat pergumulan, lewat ya, doa-doanya, maka itu menjadikan hidup bagi orang lain. Haleluya. Dan di sini katakan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Berarti di dalam kesengsaraannya, di dalam ketidakberdayaannya, Rasul Paulus masih bisa memberikan buah yang kekal ya, kepada orang lain. Kuasa kebangkitan yang luar biasa. Hari-hari ini ya, kita boleh tetap merasa sehingga kita tetap kuat bertahan ya, sampai Tuhan menolong. Haleluya. Berapa kita kembali ke 2 Korintus 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ini dibuka dengan kata-kata ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kamu nyata juga. Demikian bagi Rasul Paulus ini pernah mendapat tantangan ya, dari pengganggu-pengganggunya. Maka ada orang yang tidak suka kepada dia. Maka dia berusaha meyakinkan orang. Jadi dia berusaha meyakinkan orang, bukan dia menginjili orang dengan firman tidak. Tapi dia berusaha menunjukkan kerasulannya, keaslian pengajarannya. Dan dia meyakinkan. Ya, sebab dia bicara mengenai kematian. Ternyata dalam kematian itu kuat yang luar biasa. Justru pembentukan dari kematian. Rasul Paulus bisa menjadi ciptaan baru itu karena dia di dalam Kristus. Bahkan ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah kasih Kristus. Dan kasih Kristus hari-hari ini tetap menguasai kita ini. Haleluya. Tanpa terasa, sudah setahun lebih, beberapa bulan, kita tetap belum bisa beribadah langsung. Tapi kita berdoa, waktunya Tuhan, ya, kita ini, kita bisa beribadah kembali,
dengan cara yang memperkenalkan. Tentunya sudah begitu rindunya, tapi bila kasih Kristus tetap ada di dalam kita, seperti yang dialami oleh Yeremia ini. Haleluya. Rasul Paulus ini punya pengalaman itu. Dia menjalani kematian itu. Haleluya. Saudara, Kristus mati ya bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk mengganti dengan cara memberikan pengampunan. Pengampunan Tuhan itu seperti kalau kita lihat grasi. Ya. Seorang hukuman mati itu divonis hukuman mati karena sudah ada hukumnya. Tapi itu bisa tidak berlaku karena ada grasi dari para negara presiden. Dan Tuhan memberikan grasi sehingga hukum itu tadi dibatalkan. Haleluya. Saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini? Kehidupan kita, kita paling menguatkan hati kita. Tengah-tengah kesesatan, di tengah-tengah yang keterbatasan, kita masih menjadi berkat buat lain. Dan itulah bentuk kuasa kebangkitan. Ya. Sebab di dalam 2 Korintus 4 ini, ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Rasul Paulus mengalami itu penderitaan karena Kristus dalam tubuhnya. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata, supaya kebangkitan Yesus kuasanya itu di dalam tubuh. Ternyata di tengah-tengah kesesatan itu kuasa kebangkitan itu muncul. Jadi itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memperlihatkan kepada ini kuasa kebangkitan. Orang senang kuasa kebangkitan itu yang spektakuler, tapi sebenarnya di tengah-tengah kesesatan ada kuasa yang luar biasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, ya, karena Yesus, supaya juga hidup yang nyata di dalam tubuh kamu. Rasul Paulus ingin orang yang mendengarkan firman, ya, yaitu orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami kebangkitan itu. Karena dia mengalami maut, ya, terus-menerus diserahkan pada maut. Karena penderitaan itu ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Haleluya. Bahkan ayat 12, 2 Korintus 4 dikatakan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Kebangkitan itu karena hasil pergumulan hamba Tuhan. Kita perlu berdoa, saudara, buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan seluruh dunia ini, yang hari-hari ini kita tidak tahu kondisinya bagaimana, tapi hanya Tuhan yang tahu. Ya, kuasa kebangkitannya ini justru dipertontonkan atau perlihatkan ketika dalam kematian Kristus. Bagaimana kita menjalani kematian Kristus? Ya, ada yang mengatakan penderitaan yang menimbulkan penderitaan karena Kristus. Ya, penderitaan hari ini tidak melemahkan kita, tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi seperti Yeremia akan melepas jabatannya, tinggalkan Tuhan. Tapi begitu pikiran itu ada, ternyata heran. Ada sesuatu yang luar biasa dalamnya, yang menyala-nyala. Bro, saya yakin saudara pasti punya kerinduan, keinginan menyala-nyala. Biar itu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan karena kekuatan kita tahan bahkan menjadi berkat orang lain di tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah kesulitan. Dan ini saatnya kita ini berbagi. Banyak sekitar
orang-orang yang kesusahan. Bagaimana kita menunjukkan kuasa kebangkitan Kristus itu dengan memperhatikan mereka, dengan kita ini ya, bisa membantu mereka dan orang lain dapatkan berkat kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, itulah firman yang saya bisa lakukan, apa yang saya terima dari Tuhan. Bila lewat kuasa kematian ini ternyata membuat hasil yang luar biasa, yang memberikan kepada kita kebangkitan. Justru dalam penceritaan kebangkitan itu muncul. Karena seringkali manusia itu menduga kita ada keinginan itu ditahan. Ya, jadi dalam firman Tuhan yang diingatkan, ya, mengingatkan saudara dan saya, ketika keinginan seperti Yeremia katakan di dalam hati ada sesuatu yang menyala-nyala. Sebetulnya kita menyala-nyala ingin beribadah, ingin melayani Tuhan, ditahan. Dalam keputusan, jangan lupa Tuhan memberikan kepada kita. Ingatkan, kita berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberikan kemurahan kepada haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus ini kalau saya baca tentang kehidupannya itu memang luar biasa. Di sini katakan 2 Korintus 4 ini ayat 18, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dipengaruhi dari hari ke hari. Ada manusia batinnya, manusia lahiriah di badan ini. Badan ini bisa rusak karena penderitaan. Penderitaan yang terus-menerus itu menyebabkan badan ini rusak. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa rusak. Itulah manusia batinnya yang tidak bisa rusak. Sebab itu tempat tinggalnya roh Allah. Dan Tuhan berbicara lewat batinnya ini. Itu yang tidak bisa rusak. Tubuh boleh rusak, boleh sakit. Tapi manusia batinnya ini tidak. Sebab dia adalah manusia lahirnya kayak semakin merosot. Kehidupan ini, saudaraku, kalau kita mau renungkan dari kecil menjadi besar, muda, kuat, akhirnya kembali merosot lagi terus, tambah-lama merosot dalam manusia yang mana, dan penderitaan itu yang menunjang seseorang itu, ya, manusia lahiriahnya badan ini. Terus sebabnya ada yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, kita berusaha, kita bergembira, untuk kita ini mengalihkan perhatian kita, untuk kita ini boleh melihat janji Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan agar tetap sehat. Ya. Meskipun manusia lahirnya, namun manusia batinnya. Nah, ini jangan lupa, ini pengharapan. Ada manusia batinnya, itu tidak bisa rusak. Manusia lahirnya bisa rusak batinnya. Kenapa? Karena itu tempatnya roh Allah. Dan Tuhan berbicara lewat batin kita. Dan itu yang perlu kita harap. Yang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita berdagang. Boleh selalu ingat pada Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita belajar untuk bersyukur. Menerima apa yang ada dalam kehidupan kita. Justru di tengah-tengah kesesakan seperti hari-hari. Kuasa kebangkitan itu. Ya. Kita ini sehingga itu menjadi berkat. Bahkan Rasul Paulus memberikan Tuhan kekal. Dan dia mengatakan, maka demikianlah maut dia di dalam diri kami, tidak apa-apa. Dan hidup itu. Nah ini, orang yang mendengarkan ini orang Kristen, kota Korintus, mendapatkan hidup. Giat. Haleluya. Saudaraku, saya tidak tahu keadaan kita semua. Biar lewat firman Tuhan ini, ya,
kita ini diingatkan kembali. Justru di dalam penderitaan kita sudah diburu yang baru. 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, kalau sudah di dalam Kristus, di dalam kematiannya hari-hari ini, dia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu. Tanpa kita sadari, penderitaan keterbatasan hari-hari ini itu memproses kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi lebih sabar, lebih bijaksana. Tanpa kita sadari, kalau kita emosi, ya, kita ini sabar, maka semuanya itu hari-hari ini biar kematian Kristus dengan izin untuk membentuk kehidupan agar kehidupan Kristus menjadi nyata antara kebangkitan. Tapi satu waktu kalau Tuhan bukan ibadah diperbolehkan lagi, maka di sana dan kita akan lihat kuasanya yang dalam kehidupan hari-hari. Haleluya. Saudaraku, biar lewat firman Tuhan kali ini, ya, kita diberi pengharapan dan saling mendoakan, ya, seperti kata firman Tuhan, di hari-hari terakhir kita saling mendoakan, saling menasehati, supaya kita tetap berada di depan Tuhan menjelang hari itu makin dekat. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saudaraku, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Saya ingat pujian Elsiade. Tak usah takut. Hari-hari ini ketakutan, ketimpangan itu selalu membayangi manusia. Dan penderitaan yang bisa semakin merosotkan Rasulullah. Tapi jangan lupa ada manusia batinia. Ini tidak bisa rusak. Sebab manusia batinia yang ada di dalam tempatnya Roh Kudus. Dan itu yang kita pertahankan. Supaya kita diperbarui dari hari ke hari. Walaupun toh manusia lahiriah kita. Elsiade, tolong Henry iringi dengan kita. Ucap-ucap Allah menjaga. Yes. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hibur, Roh Kudus hibur. Tak usah cemas, usah ku cemas, yang memberkati. Dari atas kembali, tak usah takut. Ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Khususnya Roh Kudus
usah ku cemas, usah ku cemas. Dia memberkati, dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Ya besar, ya besar, Paulus bisa aktifkan suaranya. Om Paulus bisa aktifkan suaranya. Haleluya. Pokoknya El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Apa yang kita rasakan hari-hari? Kita hadapi, ya khususnya bagi kita yang lanjut usia, Paulus, manusia lahir yang semakin merosot. Tapi jangan lupa ada manusia batin yang penderitaan menyebabkan badan tubuh menjadi rusak. Tetapi ada yang tidak bisa rusak. Manusia batin yang kenapa tidak bisa rusak? Karena dia tempatnya roh Allah di sana. Ya, tentunya kita pernah mengalami kasih Allah semangat membara itu. Mari kita mengkobarkan. Itu yang menyebabkan kita baru dari sehari ke sehari. Begitu kita bangun pagi, ada sesuatu yang indah yang terjadi. Kita menjadi giat beraktivitas. Walaupun kita berjalan ya di depan kita yang sepertinya gelap, kita terus tekun, bukan karena kuasa kematian sedang proses kehidupan. Itu kehidupan Yesus jadi nyata. Kitanya justru di tengah-tengah kesulitan hari-hari. Banyak orang berusaha ya, yang menjadi berkat. Tuhan memberikan kepada kita. Biar kita nyanyikan pujian sekali lagi. Saya minta nanti Bapak Hartawan berdoa. Usah kita Allah menjaga. Dia tetap menjaga kita. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Yesus peliharaku, tak susah. Ada Roh Kudus menghibur. Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah memberkati ibadah kami pada kesempatan malam hari ini. Engkau yang sudah juga memberikan firman-Mu bagi kehidupan kami dalam persekutuan doa yang kami laksanakan secara Zoom. Engkau yang sudah Tuhan mengingatkan kepada kehidupan kami bahwa hidup kami ada di dalam Engkau, dan kami adalah merupakan ciptaan-ciptaan baru di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Tuhan, segala perkara-perkara lama yang ada di dalam kehidupan kami seharusnya itu sudah dilenyapkan Tuhan, sudah tidak ada lagi Tuhan. Yang justru harus ada adalah perkara-perkara baru, tabiat kami yang baru, rohani kami diperbaharui, Tuhan, batin kami diperbaharui hari demi hari Tuhan. Sungguh pun kami menyadari hari-hari yang kami lewati bukanlah hari-hari yang mudah Tuhan. Namun di sana Engkau memproses kehidupan kami. Justru di dalam hari-hari ini Tuhan, secara lahiriah kami semakin merosot Tuhan. Namun manusia batiniah kami Tuhan, Engkau perbaharui sehari demi sehari. Itulah yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab hari-hari ini Tuhan kami merasakan proses-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai imam-imam yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami memang dihadapkan dengan banyak kesusahan Tuhan, namun kami tidak berputus asa, kami tidak hilang harapan Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak mati Tuhan, dan Engkau yang sudah menyatakan kebangkitan-Mu yang kami peringati pada hari Paskah yang lalu. Tuhan, kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, dan mendorong kehidupan kami Tuhan untuk lebih lagi mencari perkara-perkara yang bukan yang begini Tuhan. Biar arah pandangan kami tertuju kepada pribadi-Mu yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi di sorga Tuhan. Dan Engkau saat ini juga melayani kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau mempersiapkan kehidupan jemaat-Mu menjadi satu jemaat yang layak di hadapan Engkau. Lewat karya penyucian-Mu, lewat karya penyucian yang sudah Engkau kerjakan di Bukit Juljuta Tuhan.
Terima kasih untuk apa yang sudah kami terima, pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh hamba Bapak Paulus Tejo. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, tambahkan hikmat akal budi dari surga, agar Engkau membukakan lebih lanjut lagi firman-Mu, agar kami Tuhan boleh senantiasa mengalami pembukaan demi pembukaan rahasia firman-Mu, sebab itulah yang kami rindukan untuk membangun rohani kami, mencapai kedewasaan rohani Tuhan. Dan kami bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk proses yang harus kami lalui. Justru itu membawa kehidupan kami pada satu kemuliaan yang disiapkan bagi kehidupan kami. Kami Tuhan tetap menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun status kami dan apapun yang kami lakukan Tuhan, tolong kami agar keberadaan kami tidak menjadi sia-sia dimanapun kami berada, tetapi kami boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, dan juga hamba-hamba-Mu yang juga bersekutu bersama pada kesempatan ibadah Zoom doa pada malam hari ini. Engkau melawat pribadi lepas pribadi, Engkau tetap menguatkan kami Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, Engkau akan mewujudkan rencana-Mu sampai kami mencapai satu titik apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Itulah kemuliaan kekal bersama dengan pribadi-Mu di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemurahan, penyertaan, perlindungan Tuhan, dan juga hikmat akal budi tetap melimpah atas hamba-Mu bersama seluruh keluarga. Berkati juga saudara kami Hedri yang sudah berjerih lelah dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Menyiapkan segala sesuatu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dengan baik, walaupun secara berjauhan, namun kami tetap dipersatukan di dalam Roh-Mu, agar kami tetap melaksanakan ibadah kepada pribadi-Mu dengan tidak ada satu rintangan Tuhan. Engkau memakai kehidupan yang lebih lanjut Tuhan. Juga para hamba-hamba-Mu tetap Engkau juga memberkati dari GPT Getsemani. Biarlah Engkau tetap memakai agar kehidupan kami semua boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan yang lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada anak-Mu, jemaat-Mu yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Tuhan juga gerakkan hati mereka Tuhan. Rindu Tuhan, apapun yang menjadi halangan, rintangan mereka dalam melaksanakan ibadah secara Zoom dan Tuhan, tolong Tuhan, ampuni apa yang menjadi kelemahan mereka. Tetap Tuhan, Engkau berikan kasih-Mu yang melimpah, menguasai kehidupan sekalian, agar kami tetap dipersatukan di dalam Engkau, dan kami tidak ingin dipecah belah oleh perkara-perkara lain, roh-roh lain yang datang dari kuasa kegelapan. Tapi biarlah kehidupan kami tetap ada di dalam Engkau, sebab kami adalah ciptaan baru yang sudah Engkau jadikan menjadi manusia baru yang satu kali kelak Engkau persiapkan untuk masuk negeri perjanjian yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Biar gue dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat rahmat limpah anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ditinggal di dalam kita oleh malam hari ini sampai lama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih.